Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati DKM Masalah Pidana Bapak Saksi Haji Binari, untuk kita hormati para ustaz, para dewan surah, ada hormati Bapak Saksi Jailani, SAG, MSD, saya sama-sama hormati Bapak Saksi Namun ini, kita hormati Bapak Haji Ustaz Haji Sutadi, saya hormati Bapak Ustaz Misma, yang saya hormati para hadirin jamaah semua yang tidak bisa disebutkan satu-satu, namun mudah-mudahan tidak membela hormat dan kecintaan. Puji serta syukur kepada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul di musola Madinah dengan agenda yaitu taklim rutinitas kita setiap malam Senin. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kita semua bisa menuju malam ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira man unzira laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmamun, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absarnahum fahum la yubsirun.
منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, mari kita sama-sama ikhlaskan hati, khusyuk hati kita untuk mendoakan para almarhumah dengan membaca tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Semoga dengan bacaan-bacaan ini yang nanti kita bacakan mudah-mudahan akan menyertai di alam kuburnya senantiasa mendapatkan penerangan terang dari Allah Subhanahu wa taala dan sejuk rujukan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala khilaf dan dosanya dan diterima seluruh amal ibadahnya. Wabillahi khusus untuk para pejuang salat berzana yang sudah mendahului kita semua dan juga para orang-orang tua kita, sanak saudara, anak kita dan juga اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا واسعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء شرا وولدا صالحا وعمرا طويلا وعلما نافعا وعملا متقبلا وخلقا كريم ورزقا حلالا طيبا وسعا وتجارة. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل القرآن العظيم اللهم صل القرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعدل به وجودنا وأصل به أخلاقنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك اللهم تقبل وانصر صلاتنا القرآن العظيم وما حللنا وما صلحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادئة واصلة ورحمة نازلة وبركة سابلة.
حضرة حبيبنا وشافينا وقرة عيننا سيدنا مولانا محمد وعلى جميع والدينا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا شرف الأرض الزيداني ثم خصوصا ربكم وكثير العليم ثم إلى سبيل أهل القبور إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومشارق الأرض إلى مغاربها فردها والله يرزقها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Usolli wa usallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Baik hadirin rahimakumullah, Ketua DKM beserta pengurus Dewan Kemakmuran Bersama Berencana yang saya hormati, para Dewan Suro, para guru-guru yang saya hormati, kemudian juga dari aparatur pemerintahan, Pak RW, Pak RT beserta kepengurusannya, dan jamaah sekalian, mudah-mudahan ya Allah kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya melanjutkan hancang saya masih berkaitan dengan hikmah yang didapatkan dari sholat, ya. Bahwasanya sudah kita bahas bersama beberapa poin as-sholat wa imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Wa fiha, dan di dalamnya asrul hisodin, ada kurang lebih 10 perkara yang menjadi kelebihan dan hikmah daripada sholat itu sendiri. Yang pertama adalah zainul wajhi, diberikan wajah yang cerah, wa nurul qalbi, dan diberikan cahaya pada hati, wa rohatul badani, kesehatan pada badan, wa ansul fil qabri, ini sholat itu akan menjadi teman di alam kubur. Nah baik, sekarang kita lanjutkan wa manzilur rahmah, bahwa dengan melaksanakan sholat maka akan mudah rahmat itu turun kepada kita, ya. Sekali lagi, wa manzilur rahmah, dengan pelaksanaan sholat maka rahmat itu mudah turun kepada kita. Sering saya sampaikan bahwasanya yang akan masuknya surga Allah itu karena orang-orang atau makhluk Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai macam contoh, bahkan seekor binatang pun ketika mendapatkan rahmat Allah, dia masuk surga. Ada seorang manusia boleh dikatakan ya mungkin sholatnya jarang, kemudian kelakuannya juga maksiat yang selalu dilakukan, tetapi pada ujungnya adalah mendapatkan rahmat dari Allah dengan apa yang dilakukannya. Ini. Nah, artinya apa? Ketika ini disampaikan, maka di sini terjawab, ya. Kalau tadi kayak kontradiktif, sholat itu, gitu kan, tidak wajib, apa namanya, tidak harus, gitu kan, tidak mesti memasukkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masuk ke surganya Allah hanya karena mendapatkan rahmat dari Allah.
Nah, pada kitab Tasawuf ini disampaikan bahwa sholat adalah salah satu, gitu kan? Sholat itu salah satu yang akan mudah mendapatkan rahmat bagi seseorang yang melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah rahmat itu apa? Gitu kan? Rahmat itu apa? Sering kita begitu mudah-mudahan mendapatkan rahmat, mudah-mudahan mendapatkan rahmat, gitu kan? Tapi rahmat itu sendiri apa? Gitu. RT 2 mah enak itu udah punya rahmat. Ketua RT lagi. Nah ini, jadi rahmat itu adalah kasih sayang, ya, kasih sayang. Boleh dikatakan karunia dari Allah yang berorientasi adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Maka dengan demikian orang-orang Hindu ya nyuplik rahmat itu dengan mengartikan itu welas asih, ya kan gitu. Gitu. Kenapa? Siapapun sebetulnya butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian ini akan menjadi catatan, ya, akan menjadi catatan siapapun yang ingin mendapatkan rahmat Allah maka perbaiki sholatnya, gitu kan? Maka perbaiki sholatnya, rukun qauliyahnya diperbaiki, rukun fi'liyahnya diperbaiki, berjamaahnya diperbaiki. Itu, ya. Nah ini kenapa? Salah satu sumber turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, apabila kita berbicara rahmat itu sendiri, ya, maka akan ada yang menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmanu yang Maha Pengasih, Ar-Rahimu yang Maha Penyayang. Terus ada yang menafsirkan bahwa Ar-Rahman itu adalah mendapatkan nikmat di dunia, gitu kan? Ar-Rahimu yang mendapatkan nikmat di akhirat saja. Artinya Allah memberikan kasihnya kepada kita semua, kepada siapapun. Jadi gini, jangan kepedean kalau kita sholat juga nggak pernah, taklim nggak pernah, tapi kayaknya mudah rezekinya itu, gitu, ya kan? Dan kita juga jangan iri. Nih, wah orang-orang Cina sholat kapan, tapi pada kaya-kaya, gitu. Nggak bisa diiri ke situ. Maka sekali lagi ini bahwa rahmat ini sesuatu yang kita harapkan. Bahkan berbicara su'ul khotimah, husnul khotimah di akhir hayat kita, ini berbicara rahmat. Gitu. Maka ada kalimat warahmatan indal maut. Doa itu tuh, ya, mendapatkan rahmat ketika meninggal kita ini. Itu yang kita harapkan. Nah, sekarang pertanyaannya nih, tadi alhamdulillah nih kalau kita sudah mendoakan adiknya Pak Sugi, ya, yang meninggal seminggu yang lalu, ya, gitu. Tadi di doa tadi disebutkan Allahumma anzili rahmah, ya Allah turunkanlah rahmat, gitu kan? Turunkanlah kasih sayang ila ahli kubur, kepada ahli kubur, sehingga dengan kasih sayang itu menggolongkan ahli kubur ini min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, apabila kita kaji, nih harus diartikan ada dua pembahasan Pak di sini, ya. Makanya memang betul wala tajiru wijratun ukhra, bahwasanya orang yang meninggal itu dia akan mendapatkan apa yang sudah dia lakukan, gitu kan? Nah, yang tadi bagaimana dengan doa kita itu kan wasilah, gitu. Ya, Allah kan berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, ya, kata Allah, maka aku akan mengijabah doa kalian tersebut. Jadi kalau kita mendoakan, ya, mendoakan ahli kubur dengan tadi, mungkin secara pribadinya dia belum mendapatkan rahmat dari Allah ketika meninggalnya. Tetapi dengan dikabulkannya doa kita, maka insya Allah dikabulkan doa kita untuk
dilimpahkannya rahmat kepada ahli kubur ini. Gitu, makanya ayo harus saling mendoakan bagi umat Islam itu, ya. Bahwasanya sampai meninggal juga kita ini butuh orang lain, butuh doa dari orang lain, gitu. Cuman tadi wasilahnya, ya, diterimanya doa-doa ini apabila nyambung dengan apa yang sudah kita perbuatnya, gitu. Kalau bahasa kesandaan mah susah mentok terus kita mendoakan Allahumma anjili rahmah wal maghfirah itu wasyafa'ah ahli kubur, sementara ahli kuburnya sholat juga kagak pernah, gitu kan, kesinambungan doa tersebut, gitu kan. Nah, maka dengan demikian ayo sholat kita ini perbaiki, gitu kan. Sholat kita ini diusahakan lebih bagus lagi, diusahakan, karena yang as-sholatu imaduddin ini adalah yang sholatnya khusyuk, ya, yang sholatnya adalah memang seakan-akan kita itu ada Allah di hadapan kita. Maka inilah yang masuk kepada 10 perkara tadi yang menjadi hikmah daripada dilaksanakannya sholat. Mudah-mudahan ya Allah dengan sholat kita Allah terima ibadah sholat kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kiai kita, Bapak Fadil. Mudah-mudahan sangat berkah buat kita. Tentunya dalam singkatan ini adalah as-sholatul imaduddin. Jadi siapa yang sholat maka akan semakin mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah terjawab apa itu rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang sebaik-baiknya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang belum bisa sholat, mari pelan-pelan kita bisa menjalankan sholat, dan yang sudah biasa sholat, mari kita tingkatkan sholat kita, perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa menuju jalannya, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf dari kami atas pembahasan, dan kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis sekitar 3 kali, kemudian astagfirullahaladzim, 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 subhanallah.